Melayu akan hilang di Pulau Pinang, tak akan hilang. Percayalah, tak akan hilang. Kerana ini tanah tumpah darah kami, anak cucu kami tak akan hilang. Begitulah ini kata saya yang terakhir. Assalamualaikum. Berjumpa lagi hari ini. Saya Fajina. Baru-baru ini saya mendapat satu berita daripada Dr. Profesor Murad. Saya rasa apa yang dia kata dalam video tu sangat menyedihkan dan disappointed. Sebagai seorang profesor, sepatutnya dia mendorong kepada kemajuan, mendorong kepada pembangunan kerana dia orang pandai. Tapi hari ini dia mengatakan seperti mana yang dia kata di dalam video itu, iaitu kita kena simpan warisan. Betul, kita simpan warisan. Ada pun Pulau Pinang masih ada warisan-warisan dia. Tetapi saya nak tanyalah, kenapa sekarang? Kenapa selepas 7 tahun PSI, setelah EIA dah lulus, baru muncul Tuan Profesor? Baru Tuan Profesor nak bercakap dalam hal ini. Itu satu. Yang kedua, Tuan Profesor juga berkata, tak nak ada hiruk pikuk, bising apa tu semua. Jadi hari ini kita maju, kita ada motor, kereta. Takkan kita nak pakai kereta lembu? Takkan kita nak pakai kereta kuda yang tak ada bising? Kalau Tuan pakai tu, saya mungkin ikut Tuan lah. Guna kereta kuda atau kereta lembu. Tak bising, tak ada asap. Jadi hari ini saya katalah, saya memang sedih sangatlah. Seorang profesor yang bijak, yang bergelar profesor ni memang bijak lah. Tapi kenapa berfikiran macam tu? Macam menolak kemajuan. Jadi entah, saya pun tak tahu nak kata apa lah kalau orang bijak pandai bercakap macam tu. Jadi bagi saya hari ini, kenapa 7 tahun? Setelah 7 tahun baru Tuan Profesor nak keluar memberi pandangan-pandangan yang negatif terhadap pembangunan Pulau Pinang ni. Awal-awal kenapa tak bangkang, tak cerita yang semua ni. Hari ini baru nak cerita. Itu satulah. Saya rasa itu mesti adalah something goes wrong somewhere. Saya rasa macam itulah. Jadi hari ini kalau katalah kita masih nak mengekalkan warisan, kita pakai dapur kayu lagi lah. Kita nak kereta lembu, kereta kuda. Kuda tak ada, kereta lembu. Itulah kalau nak kekal warisan. Sedangkan Melaka paling banyak sejarah pun warisan mereka tinggal banyak mana? Kerana negara perlukan kemajuan, perlukan pembangunan untuk menaikkan ekonomi setiap negeri itu. Takkan saya nak kena cerita kot. Tuan lebih pandai daripada saya. Sekarang ni Tuan rumah batu, tidak menggunakan atap apa. Tak payah kita sembang pasal warisan lah. Kalau saya nak simpan warisan, rumah saya hari ni masih menggunakan atap, yes, saya memang seorang yang pemegang warisan. Tapi saya pun pakai rumah simen. Macam mana nak sebut warisan? Di rumah pun tak pakai dapur kayu, dapur gas. Habis itu microwave lagi. Itu kemajuan tu. Itu kemajuan. Jadi macam mana kita nak bercakap pasal warisan? Saya rasa saya cakap macam ni pun dah cukup lah untuk Tuan Profesor fikir lah. Ini untuk ekonomi Pulau Pinang dan juga untuk rakyat-rakyat Pulau Pinang yang boleh menimba segala-galanya yang pembangunan yang dibuat itu, faedah-faedah yang disediakan. Ya, sebentar. Seharusnya Profesor Murad ini itu hidupnya itu sebaiknya memang mengikuti apa yang dia sarankan, baru dia menyarankan ke orang lain. Jadi sebelum dia memberikan suatu pendapat, hendaknya apa yang dia akan ungkapkan itu sudah dijalani dalam hidupnya, seperti dia hidup tanpa listrik, tanpa microwave, tanpa mobil, tanpa motor. Ya, istilahnya hidup yang memang benar-benar di zaman orang Melayu masih belum modernisasi. Nah, barulah diungkapkan. Kami nelayan, Tuan bukan B40, kami yang B40 ni kami tahulah susah senang kami. Bila kami mendapat sampan yang diberi oleh Iya, kelompok di Malaysia itu ada pengelompokan juga yang namanya B40 ya. Artinya B40 ini adalah masyarakat yang memang tergolong miskin. Sementara dia mengatakan bahwa profesor itu bukan orang miskin, tapi nelayan inilah yang orang miskin. Tapi berpikirlah sebagai orang miskin kalau ingin menjadi profesor yang bijak. Kerajaan Pulau Pinang tu sangat besar bagi kami, rezeki dari Allah melalui kerajaan negeri Pulau Pinang. So kami sangat-sangat bersyukur kerana kami orang susah. Kami berterima kasih kepada kerajaan Pulau Pinang. Apa yang diberi itu sudah mencukupi untuk kami, menyambungkan kehidupan kami, mencari sesuatu nasi. Betul. PSI ini tidak menguntungkan
orang Ini Melayu, profesornya. akan menjejaskan orang Melayu, dan apa yang telah saya katakan, ia akan menjurus kepada keadaan etnosid, yakni pengusiran budaya dan pengusiran sejarah, pengusiran identiti dengan adanya projek ini. Tuan sendiri tahu apa yang nelayan-nelayan dapat atas pembangunan yang akan dibuat itu. Kami mendapat imbuhan-imbuhan ini semuanya itu sangat bermakna bagi kami. Dan lagi satu, di dalam artikel tu Tuan kata apa? Melayu akan hilang di Pulau Pinang, tak akan hilang. Percayalah, tak akan hilang. Kerana ini tanah tumpah darah kami, anak cucu kami tak akan hilang. Begitulah ini kata saya yang terakhir. Melayu tak akan hilang di Pulau Pinang dan Melayu juga tak akan lenyap di muka bumi ini. Itu kata pepatah orang lama-lama. Tak akan, Tuan. Tuan fikirlah sebelum bercakap. Itu cakapan tu macam resis tau. Mengapi-apikan hati orang Melayu, hati bangsa-bangsa lain. Tak patutnya Tuan bercakap macam tu. Resis ni ada satu benda yang sangat tak baik. Tak elok untuk kita yang hidup aman damai ni. Jadi itulah saya nak beritahu dekat Tuan. Sebagai seorang yang bernama profesor ni, sepatutnya Tuan melihat pada fakta dia. Nelayan-nelayan menerima bot dan juga diberi pendidikan percuma, diberi macam-macam kebajikan kepada nelayan-nelayan. Sepatutnya itu yang Tuan tengok. Tapi Tuan kono kok lain Pusing fikir-fikirkanlah Tuan. Kebanyakan yang dapat tu boleh dikatakan semua orang Melayu. Jadi di mana yang katanya Melayu akan hilang Pulau Pinang ni? Takkan ada di Pulau Pinang ni. Kita jangan tafsir 1000 tahun yang akan datang. Kebanyakan yang menerima enjin, sampan, segala kelengkapan lah yang untuk tangkap ikan ni, dan juga jurumudi itu, dan pelajaran-pelajaran yang diberi, tuition apa semua tu, kami dapat buta tau, free tau. Siapa tak mau? Kebanyakan orang Melayu. Semua Melayu. Budak-budak main sekolah pun Melayu. Main tuition Melayu. Di mana yang Tuan kata dalam video Tuan tu Melayu akan hilang pun saya pun tak faham. Saya bercakap fakta. Kenyataan yang telah terjadi berlaku kepada kami, orang-orang Melayu yang di sini. Tak tahulah Tuan duduk di mana, tak tahulah. Kalau Tuan duduk Pulau Pinang memang terus main tengok dah. Kalau duduk Kuala Lumpur, tengoklah Kuala Lumpur pun tinggal apa ya. Tak ada apa dah. Warisan ke, heritage apa pun tak ada dah. Tapi Pulau Pinang masih ada, tetap ada dan akan terus ada Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sudah menyaksikan videonya ya. Jadi di sini ada seorang wanita keluarga nelayan. Ini menjawab seorang profesor yang bernama Profesor Murad. Dan Profesor Murad ini mungkin ini salah satu profesor yang dikatakan sebagai Profesor Kangkung. Nah, Profesor Kangkung ini maksudnya apa sih? Nah, Profesor Kangkung itu adalah sebutan untuk para profesor di Malaysia yang memang tidak mempunyai aktivitas yang membangun. Ya, itu yang kedua adalah gelar profesor tersebut diragukan atau institusi tempat profesor tersebut menjadi profesor itu pun diragukan ya. Jadi tidak terdaftar terakreditasi oleh kerajaan Malaysia. Nah, ini beberapa sebabnya ataupun mungkin sang profesor ini tuh tidak ada aktivitas kegiatan di masyarakat. Nah, ini yang digolongkan sebagai Profesor Kangkung tadi. Maksudnya kenapa kalau dibilang kangkung? Kangkung itu adalah sebenarnya sayuran yang murah. Jadi kalau dikatakan Profesor Kangkung berarti ini profesor yang murahan. Karena memang tidak punya sesuatu yang bisa dijadikan kebanggaan ataupun jasa kepada negara apapun rakyat dari Malaysia itu sendiri. Nah, salah satu dari wanita nelayan ini merasa tidak dihargai mereka sebagai nelayan Melayu, di mana dikatakan oleh profesor ini bahwa orang Melayu di Pulau Penang itu akan tersingkirkan akibat pembangunan yang masif dilakukan di negeri Penang ya. Jadi akan bising, akan polusi, dan juga ditambah lagi bahwa Pulau Penang seperti kita tahu bersama itu banyak sekali bangsa-bangsa dari
Cina atau Tionghoa ya. Nah, ini akan menyebabkan orang-orang Melayu ini tersingkirkan. Tapi jawaban dari wanita nelayan yang pandai untuk memberikan argumentasi mengatakan bahwa kerajaan di Pulau Penang itu justru memberikan fasilitas-fasilitas gratis, peralatan gratis untuk para nelayan, kemudian pendidikan juga gratis agar para nelayan di Melayu di Pulau Penang ini pun bisa menikmati yang namanya kesejahteraan hidup. Jadi apa yang dikatakan oleh si profesor tadi itu dibantah ya oleh wanita nelayan ini. Ya tentu saja ya namanya profesor yang modelnya seperti ini itu memang hanya melihat rangka luar saja, hanya melihat bagian luar saja dalam suatu skop tertentu ya ataupun persoalan tertentu tanpa memberikan solusi. Jadi hanya omon-omon saja. Ini yang dikatakan sebagai contoh ya Profesor Kangkung ya. Dan mungkin ada juga contoh-contoh Profesor Kangkung yang lainnya yang teman-teman pasti sudah paham kira-kira siapa saja yang dari Malaysia. Nah, hal ini tentu saja memalukan bagi institusinya, kemudian juga memalukan bagi masyarakat Malaysia pada umumnya. Karena apa? Gelar tersebut hanya digunakan untuk diri sendiri, untuk jabatan sendiri, untuk kepentingan diri sendiri, ataupun untuk kepentingan berhubungan dengan politik di negara Malaysia itu sendiri. Jadi hanya untuk gelar kehormatan saja, tanpa memiliki andil ya di dalam kehidupan bermasyarakat, seperti menemukan suatu solusi ketika ada suatu masalah. Contohnya masalah yang di Pulau Penang ini yang dikatakan bahwa Melayu akan hilang di Pulau Penang ya. Padahal sebenarnya kalau seorang profesor harusnya menganalisa, meneliti kalau memang Melayu akan hilang di Pulau Penang, kira-kira apa ya langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kerajaan agar Melayu di Pulau Penang ini tidak mengalami kepunahan ataupun tersingkirkan. Jadi jawabannya ini kalah dengan seorang wanita nelayan ya, yang justru pendidikannya tidak bisa dibandingkan, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan seorang profesor. Nah, dikatakan pula bahwa profesor ini nggak tahu tinggalnya di mana. Kalau memang tinggal di Kuala Lumpur, maka uruslah Kuala Lumpur itu, berikan solusi terhadap masalah-masalah yang ada di Kuala Lumpur dengan gelar profesornya tadi. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi intinya sebenarnya di sini adalah wanita nelayan itu juga memang menyoroti secara langsung dari live-nya atau mungkin video dari Profesor Murad yang disebutnya sebagai Profesor Kangkung, hanya bisa berbicara tanpa memahami kondisi sebenarnya. Nah, dari hal ini tentu saja ini adalah merupakan sebuah sindiran bahwa profesor itu jangan hanya duduk saja di kantor dan bicara panjang lebar, tapi tidak pernah turun langsung ke lapangan ya, melihat situasi yang sebenarnya. Nah, kalau memang dia mau tahu ya harus datanglah ke Pulau Penang dan lihat bagaimana para nelayan ini bekerja keras setiap hari untuk keluarga nelayan tersebut. Nah, tentu saja ini bisa mengundang emosi dengan hal pernyataan seperti itu tanpa melibatkan ataupun tanpa terjun langsung ke lapangan, lalu mengambil suatu kesimpulan. Padahal di Pulau Penang sendiri itu ada dukungan dari pemerintah. Mereka semangat untuk bekerja dan harmoni antara etnis yang ada di sana. Komunikasi dari Melayu itu sendiri di Pulau Penang ya membuktikan mereka hanya ingin bertahan hidup ya, tetapi juga ingin berkembang ya di tengah pembangunan. Jadi bukan mereka yang disingkirkan, tetapi pembangunan tersebut tetap ya merangkul dari budaya ataupun bisa dikatakan sebagai lingkungan hidup bagi orang-orang Melayu di Pulau Penang. Dan ini yang justru ya tidak dipertimbangkan oleh sang profesor tadi, bagaimana agar para orang-orang Melayu di Pulau Penang ini bisa tetap ya menjalani kehidupan yang lebih baik lagi dan berdampingan dengan namanya pembangunan modern untuk saat ini. Oke, dari Padi cukup dulu, kita ketemu lagi ya di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.